Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah, memiliki atau menjadi pegawai yang amanat dan ikhlas menjadi impian setiap dari kita yang bekerja. Tapi tak jarang hal itu sulit dilakukan maupun ditemukan dalam keseharian. Sering kita tidak on time dalam jam masuk kerja, ketika jam kerja malah asyik berada di tempat lain. Korupsi pun menjadi kelaziman, baik dalam hal korupsi waktu, korupsi aset, dan korupsi uang jalan misalnya. Nah, gratifikasi dan suap menyuap pun juga menjadi hal yang biasa di tengah-tengah dunia kerja. Padahal setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah Azza wa Jalla terhadap apa yang kita perbuat baik sebagai atasan maupun sebagai bawahan. Nah, pemirsa, hari ini insya Allah kita akan mengkaji tema yang sangat menarik terkait problematika dunia kerja. Seperti biasa saya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya di studio ada Ustadz favorit kita semua, Ustadz Hilman Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, A? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makin sibuk, makin asik. Wah, Masya Allah. Tapi mudah-mudahan selalu ada waktu untuk kita ya di Gapai Kemuliaan ya, Ayah. Amin. Bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa teks maupun video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung, private langsung kepada Ustadz Hilman, nanti melalui sambungan Zoom, yang nanti teknisnya akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Hilman, bahasan kita adalah soal problematika dunia kerja. Sebelum nanti kita membahas ya, mungkin case-case apa yang biasa kita temukan atau problem apa yang mungkin kita hadapi di dunia kerja, kita ingin punya fondasi yang kokoh dulu. Bagaimana kita itu harus memiliki definisi yang pas dulu dalam memaknai bekerja, tapi dalam perspektif Islam gitu. Bagaimana kita tuh harus bekerja tuh kita harus menyiapkan apa? Mental spiritualnya seperti apa? Tafadhol, Hilman. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dan kita juga doakan jika ada yang sedang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita bicara tentang bekerja dalam perspektif Islam, maka setidaknya kita harus memahami bahwa bekerja itu adalah langkah bernilai pahala, langkah bernilai ibadah di hadapan Allah. Jadi bekerja itu adalah ibadah, bekerja itu adalah langkah yang akan mendatangkan pahala untuk kita. Ibadah. Maka bagi seseorang yang beriman, ketika dia bekerja, hakikatnya dia sedang mengimplementasikan nilai iman dalam hidupnya. Jadi iman ya. Sehingga refleksi dari imannya dengan bekerja gitu. Jadi ketika dia bekerja, memang ini adalah perintah dari Allah gitu. Maka kemudian dia tunaikan, dia hadirkan. Karena di saat kita bekerja, setiap langkah yang kita ayunkan dalam bekerja itu mengundang pahala Allah. Bahkan dalam beberapa keterangan disebutkan, orang yang berangkat dari rumahnya untuk bekerja mencari nafkah bagi keluarganya, maka setiap langkahnya dihitung jihad fisabilillah. Kalaupun kemudian dia wafat ketika dia bekerja, maka wafat dalam keadaan syahid fisabilillah. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi menyampaikan, barang siapa yang berangkat dari rumahnya di pagi hari untuk mencari nafkah bagi keluarganya, kemudian pulang di sore hari dalam keadaan capek, dalam keadaan lelah, maka di saat yang bersamaan Allah hapuskan dosa-dosanya. Masya Allah, bisa dihapuskan dosa-dosanya. Jadi bekerja itu pahami sebagai sesuatu yang punya nilai yang luar biasa. Satu, bekerja adalah ibadah. Ingetin itu. Jangan membatasi ibadah dengan yang sifatnya mahdoh gitu. Ya. Jadi jangan membatasi ibadah hanya dengan urusan sholat. Sholat itu ibadah, tapi ibadah bukan hanya sholat gitu. Jangan membatasi ibadah dengan hanya puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu adalah ibadah, tapi ibadah bukan hanya puasa Ramadan. Tapi ibadah itu adalah segala sesuatu yang kita kerjakan karena Allah, di jalan Allah, untuk Allah. Itu ibadah. Nah sekarang, bekerja diperintahkan gak oleh Allah? Iya. Diperintahkan. Bekerja, ada gak jalan yang bisa kita tempuh dengan pekerjaan kita? Ada. Berarti bekerja yang halal, iya kan? Tinggalkan yang haram. Terus tujuannya untuk Allah ada. Maka bekerja itu yang pertama adalah ibadah. Yang kedua, bekerja itu adalah amanah. Amanah. Nah ini. Ketika seseorang bekerja, hakikatnya dia sedang mengemban amanah.
Bukan hanya amanah dari orangnya, bukan hanya amanah dari bosnya, bukan hanya amanah dari HRD-nya, bukan. Itu hanya part of. Tapi yang paling besar adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sering saya sampaikan, untuk teman-teman yang sedang bekerja, jangan bekerja karena manusia. Pimpinan kita ada tidurnya, HRD ada lupanya, ada sensinya, ada moodnya, ada like and dislike-nya. Iya, kadang-kadang Iya kan? gitu ya. Like and Jangan dislike. bekerja karena CCTV ada matinya, tapi bekerja karena Allah. Karena Allah ya. Karena Allah melihat apa yang kita kerjakan. Maka itulah yang disebut dengan muraqabah, Muraqabah, merasa ditatap oleh Allah, muraqabah. merasa diawasi oleh Allah. Maka yang kedua, bekerja adalah amanah yang harus kita jaga dan akan kita pertanggungjawabkan. Dan yang ketiga, bekerja itu untuk meraih berkah. Jadi orang yang bekerja itu mendapatkan berkah, Mbak Mila. Dan berkahnya sangat luar biasa. Maka nanti ada istilah begini, jangan bekerja hanya sebatas untuk mendapatkan gaji. Tapi lebih dari itu, bekerjalah untuk menjemput rezeki. Oh, Masya Allah. Karena gaji dan rezeki itu beda. Beda. Beda nggak? Beda. Beda dong. Gaji terbatas, rezeki tidak terbatas. Gaji ada tanggal bulannya, rezeki tidak ada tanggal bulannya. Gaji ada slipnya, rezeki tidak ada slipnya. Gaji ada habisnya, rezeki tidak ada habisnya. Sampai kita mau Selama kita hidup, selama itulah masih ada catatan rezeki yang Allah siapkan untuk kita. Masya Allah. Jadi itu tadi ya, 3 poin yang saya 3 catat. poin. Jadi bekerja itu adalah ibadah, Ibadah, kemudian amanah, amanah, yang terakhir adalah meraih berkah. berkah. Nah, kadang-kadang begini, problemnya saya juga menemui di sekitar saya, ada yang sebenarnya orang ini punya kapabilitas, punya kemampuan, tapi masih menganggur. Oke. Saya melihatnya mungkin ada, ya saya sudah nyoba kok, tapi ini gimana kita kemudian, tapi kita tidak melihat mungkin effortnya ini kayaknya memang kurang. Maksudnya kalau kita lihat sebenarnya dia ini mampu, tapi kenapa rasa-rasanya malas? Nah, ini malas bekerja. Ini gimana dalam konsep pandangan kita ini, apakah juga membawa keburukan atau seperti apa? Iya pasti, sifat malas itu adalah sifat yang kita berlindung daripadanya. Bahkan di pagi hari kita berdoa kan, Allahumma inni a'udzubika minal azzi wal kasali. Itu kan, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat merendahkan diri dan sifat malas-malasan. Jadi sifat malas itu sifat yang tidak disukai oleh Allah. Karena saat seorang bekerja, dia sedang menghadirkan sifat yang sungguh-sungguh menjadi seorang hamba di hadapan Allah. Maka tolong pahami, bekerja itu bukan hanya sekedar kerja sama orang gitu. Dagang itu juga bekerja, usaha itu juga bekerja. Kemudian berangkat ke kebun, seorang petani itu juga adalah bekerja. Seorang petani berangkat ke sawah, ke ladang itu juga bekerja. Nah, pada konteks ini mungkin ada di antara kita yang belum dapat pekerjaan secara quote and quote dari pekerjaan yang di kantor di mana. Tapi kan ada aktivitas yang bisa dia kerjakan. Jangan kemudian di rumah aja. Iya, jangan hanya diem gitu. Maka penting bergerak itu. Al-harokatu hiyal barokah kan? Al-harokatu, setiap pergerakan itu hiyal barokah, mengundang keberkahan. Makanya walaupun sekarang kita masih belum punya pekerjaan yang dalam tanda kutip sesuai kita harapkan, gerak dulu, kerja dulu, jalan dulu, keluar rumah dulu, silaturahmi dulu, itu loh. Itu adalah bagian ikhtiar. Maka ada istilah, ikhtiar itu kewajiban, rezeki itu hanya kejutan. Masya Allah. Dan doalah yang merubah segalanya. Jadi jangan mengukur pekerjaanmu dengan kalau saya kerja, saya akan dapat rezeki. Saya kira itu perlu diluruskan kalimatnya. Yang paling benar adalah saya bekerja karena saya memenuhi perintah Allah. Jadi semua disandarkan. Iya, rezeki tidaknya kan bukan dari pekerjaan kita. Maka jangan juga kita menuhankan pekerjaan. Iya, itu. Jangan juga kita bilang, Ustadz kalau saya nggak kerja di situ, saya nggak dapat rezeki. Itu kurang pas kalimat. Nanti kita masuk ke problem-problem yang biasa dihadapi nih di dunia kerja. Dan bagaimana kita harus menyikapinya, ini penting. Sebagian mungkin curhatan pribadi. Masya Allah. Nanti kita bahas di segmen berikutnya. Kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali. Sesaat lagi tetaplah bersama kami.
Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Problematika Dunia Kerja. Nah ini, Ahilman, baru kemarin saya ketemu sama teman-teman, kita ngobrol-ngobrol tentang pengalaman kita kerja dan lain sebagainya ya. Ada yang cerita begini, gue heran ya sama kantor gue gitu misalnya. Ada orang baru masuk, kerjaannya bagus, bahasanya bagus saya gitu, kapabilitasnya juga lebih bagus saya, gajinya lebih gede. Maksudnya ini kan satu hal yang lazim kita dengar ya. Curahan hati seperti ini. Nah, kadang tuh gimana ya kita menyikapinya ya? Itulah yang tadi saya bilang bahwa jangan membatasi hasil pekerjaanmu dengan gaji yang kamu terima. Tapi coba lihatnya dengan istilah rezeki gitu. Karena gaji dan rezeki kan beda. Ya. Gaji ada batasnya Mbak Mila, dan kecenderungan biasanya lebih kecil daripada apa yang kita harapkan. Iya. Ya kan, kita berharap 2 digit, yang datang 2 koma kan. Ya tengah 2 sudah koma maksudnya gitu kan. Betul sekali. Tapi kalau rezeki itu tidak ada batasnya. So poinnya begini. Saya masih ingat kata-kata guru saya, bagus sekali kata-katanya. Hilman, kalau kamu bekerja, effortnya kamu, lelahnya kamu, capeknya kamu itu 10. Tapi kamu dapatnya hanya 5. Maka jangan khawatir. Jangan sedih, karena 5 sisanya yang tidak kamu dapatkan dari urusan dunia kamu akan Allah berikan pada hadiah yang lain. Betul. Sehatnya badanmu, harmonisnya keluargamu, soleh-solehnya putra-putrimu, lancarnya urusanmu, tenangnya hatimu. Itu adalah cara Allah memberikan banyak kebaikan untukmu dari urusan dunia yang barangkali tak kamu dapatkan dari pekerjaan. Begitu sebaliknya. Kamu bekerja, effort kamu 5, usaha kamu 5, lelah kamu 5, tapi kamu dapatnya 10 gitu. Jadi dia nggak profesional, tapi dia dapatnya sesuatu yang besar gitu misalnya. Jangan kaget. 5 lebihnya akan Allah bungkus pada ujian yang lain. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Allah tidak akan memberikan sesuatu kepada manusia kecuali sesuai dengan apa yang diusahakannya. Nah, ukuran hasil itu bukan dengan materi. Ukuran hasil itu dengan rezeki. Rezeki itu yang lebih mahal, lebih besar daripada sekedar materi yang kamu dapatkan. So kalau kita memahami ini, Mbak Mila, nggak akan ada tuh kalimat-kalimat yang dikeluhkan tadi. Karena boleh jadi, mungkin di slip gaji kita, ya oke lah, ada ukurannya, ada patokannya. Tapi dalam pandangan Allah rezeki kita begitu banyak. Itu sehatnya badanmu, harmonisnya keluargamu, tenangnya hatimu. Itu cara Allah menggantikan urusan duniamu yang barangkali tak kamu dapatkan dari pekerjaan. Betul ya. Jadi Allah tuh maha adil. Maha adil. Jadi sebenarnya kita nggak usah ribet ngurusin. Ya tapi kadang-kadang suka panas juga ya. Kadang-kadang tanpa kita sadari gitu. Kerja cuma segitu, gaji lebih gede dia gitu misalnya. Tapi tenang, Allah itu tadi ya. Jadi nggak usah khawatir soal itu. Makanya penting menghadirkan sikap profesionalisme dalam bekerja. Dan saya termasuk termasuk senang ya dengan core value yang ada di BUMN misalnya. Dengan core value akhlak. Itu kan punya nilai-nilai yang luar biasa kalau kita selami lebih dalam. Akhlak, amanah, K-nya kompetens, H-nya harmoni, L-nya loyal, A-nya adaptif, kemudian K-nya kolaboratif. Ini kan kalau kita jaga dan dihadirkan dari setiap pekerjaan kita. Ini adalah nilai-nilai yang menurut saya ini islami banget loh. Iya, sangat islami. Jaga amanah, terus memang bekerja harus punya kompetens, harmoni, jaga hubungan, loyal, harus setia dengan pekerjaan kita, adaptif, bisa menyesuaikan diri, kolaboratif, ada silaturahmi, kerjasama, sinergi. Iya, semuanya bagus semua gitu elemennya loh. ada. Dan itu nilai-nilai yang perlu kita hadirkan dalam bekerja. So poinnya, jangan bertanya apa yang perusahaanmu berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang sudah kamu berikan untuk perusahaanmu. Oke, menarik. Itu. Fenomena lain yang juga muncul, Apa sering tuh? kita dengar biasanya gini. Gue sebel ya sama perusahaan, gue kayaknya mau resign aja deh. Ini udah aku gak nyaman banget, toxic banget di lingkungan Toxic kerja aku banget. gitu misalnya. Tapi gak resign gitu misalnya gitu. Itu biasa terjadi tuh. Kita tuh kadang kesel dengan ini, tapi sebenarnya kita masih mencari nafkah di situ. Kita kadang-kadang tanpa sadar kita menjelek-jelekan kantor tempat kita bekerja. Iya. Tapi ya kita masih di situ gitu loh. Iya, dalam hidup ada namanya prinsip itkon. Itkon. Itkon itu artinya better than before. Jadi harus lebih baik daripada sebelumnya. Harus. Bamila, Ahilman, pemirsa harus ada itkon gitu. Perbaikan bahwa ya. dari tahun ke tahun tuh ada perbaikan. Pengen lebih baik gitu, improvement dalam hidup. Okay. Ya.
Jadi kita juga nggak boleh, udahlah kita mah let it flow aja. Ngalir aja kemana. Tanya dulu kemana alirannya gitu. Jadi Jangan juga kita ini nggak boleh ya, juga, gitu. udahlah nyantai aja. Jadi nggak boleh, itu namanya terserah. Nah, juga nggak boleh namanya menyerah, nggak boleh. Menyerah tuh gini, udahlah kita mah diam aja. Udah akan indah pada waktunya. Kan gitu kan. Nah itu namanya menyerah, nggak ada usaha, nggak boleh. Yang benar tuh berserah. Berserah, oke. Bukan terserah, bukan Bukan menyerah. menyerah, tapi berserah. Kalau terserah tidak punya tujuan, itu terserah tuh. Kalau menyerah tidak ada usaha. Nah kalau berserah, nah pastikan tujuannya, maksimalkan usahanya, langitkan doanya, hasilnya serahkan kepada Allah. Masya Allah. Nah itu berserah. Makanya kalau berserah gimana? Ya udah kerja maksimal. Terus mikir, improve, bikin plan. Ke depan mau jadi apa, mau seperti apa. Harus bikin. Nah berarti boleh kita mencari yang better. Harus. Oke. Tapi ingat, jangan pernah menghina tempat bekerja kamu hari ini. Karena seseorang yang menghina tempat pekerjaannya hari ini, padahal dia mendapatkan wasilah rezekinya dari dia tempat bekerja, boleh jadi hilang keberkahan. Masya Allah. Makanya saya paling kesel Mila sama orang yang dia bekerja di situ tapi menghina tempat dia bekerja. Iya. Terus gimana dong Ustadz? Ya udah, artinya jangan menghina. Ya syukuri apa yang kemudian Allah beri. Kemudian ya kalau mau improve ya udah nggak usah menghina-hina dan nggak usah kemudian bawa membanding-bandingkan, karena menurut saya setiap perusahaan juga pasti ada kebijakannya masing-masing gitu. Jadi ada husnuzon. Dan ingat ya, ingat ini. Allah tuh buat tensare katanya. Allah tuh nggak tidur. Maksudnya apa? Allah tahu loh apa yang kamu kerjakan itu. Kamu profesional aja. Kalau urusan duniamu tidak kamu dapatkan sekarang di tempat pekerjaan ini, kalau kamu profesional, akan Allah tempatkan kamu pada tempat yang terbaik. Mungkin pada sesuatu yang tidak pernah kamu sangka-sangka. Izin ya Mbak Mila, sebelum hari ini jadi dosen, jadi pengajar. Dulu saya juga bekerja di sebuah perusahaan. Dulu pernah ada pada fase bahwa, kok saya dapatnya segini ya? Iya. Padahal mohon maaf ini kalau bicara per-peran gitu ya. Saya tuh wisudawan terbaik loh di kampus gitu. IPK saya segini, kok cuma segini? Kok gini sih, nggak dapat apresiasi misalnya dari kantor atau apa? Pernah ada fase itu. Iya. Sampai pada titik saya disadarkan oleh guru saya, Hilman, Allah tuh buatan sahre. Allah tuh tahu apa yang kamu kerjakan. Terus jadi yang terbaik aja, profesional aja. Boleh jadi keringat yang kamu keluarkan hari ini tidak langsung Allah balas sekarang. Oke. Tapi Allah siapkan sebagai investasi kamu di waktu yang akan datang. Jadi poinnya kadang suka berpikir gini, oh mungkin Allah memperbaiki kehidupan saya hari ini berkat air mata dan tetesan keringat yang pernah saya keluarkan waktu itu. Dan pernah saya syukuri walaupun keadaannya barangkali tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya kalaupun bukan kita, mungkin anak cucu kita. Iya, betul. Bukan kita yang sering kita bilang. Iya. Kan orang tua kita dulu boleh jadi mungkin bilang begitu. Saya boleh panas-panasan, saya boleh susah, tapi anak saya jangan. Kan begitu kan? Dan boleh jadi hari ini kita ada pada posisi hari ini karena apa? Karena doa orang tua kita dulu. Betul. Yang padahal notabene mohon maaf gitu. Ya saya termasuk, mohon izin ya Mbak Mila, saya masuk TV misal sekarang gitu dengan izin Allah. Pernah kebayang orang tua kita dari kampung. Iya. Pun saya, kita mah orang kampung gitu loh kalau saya. Nah tapi kan, Ustaz bisa masuk TV. Iya. Boleh jadi ini adalah doa-doa orang tua kami yang dulu betul. mereka berdoa sama Allah. Nggak apa-apa saya panas-panasan, saya capek, anak saya jangan, gitu loh. Nah itulah, maka hidup tidak pernah ada yang tahu akan seperti apa. Aduh menarik sekali ya. Masih ada banyak pertanyaan, kita simpan. Untuk di segmen berikutnya kita harus jeda dulu Ahilman. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Problematika Dunia Kerja. Ahilman, kalau misalnya kita merasa pekerjaan kita ini, aduh kayaknya nyerempet-nyerempet jurang nih. Kita tahu ada yang salah misalnya, ada mungkin korupsi, gratifikasi dan lain sebagainya yang kita anggap bertentangan dengan prinsip agama ya gitu ya. Kita mau keluar tapi kita belum punya, apa ya bahasanya, ntar dulu, saya nggak punya backup nih gitu. Dan akhirnya mungkin masih bertahan dengan kondisi seperti itu. Harusnya seperti apa? Ya. Boleh nggak?
itu yang barangkali hari ini fenomena hijrah kekinian. Ada saudara kami yang barangkali memandang di pekerjaan itu ada sesuatu yang tadi tepi jurang atau enggak sesuatu yang salah. Maka menurut saya memang kita harus pertama hati harus nolak dulu gitu. Bahwa kita harus meyakini bahwa itu salah kita. Jadi bencinya hati terhadap sesuatu yang salah itu menjadi penting. Karena kata Nabi, jika engkau melihat kemungkaran, ubahlah dengan tanganmu, kalau nggak bisa dengan lisanmu, kalau nggak bisa dengan hatimu. Minimal engkau mengingkari bahwa dalam hati itu bahwa ini memang nggak baik buat kita. Nah yang kedua butuh waktu berarti. Berarti siapin waktu maksimalnya. Ya berapa, setahun gitu, 6 bulan. Kalau 10 tahun kelamaan itu. Itu mah betah ya Mas. Betah namanya ya. Jadi bikin waktu. Saya akan keluar dari pekerjaan ini di waktu-waktu yang saya coba lihat kemungkinan seperti apa. Baru keluar. Jadi saya kira itu butuhnya hijrah by strategi gitu. Jadi harus ada strategi. Bukankah kalau kita menganalogikan pada hijrahnya Nabi misalnya, ketika Nabi diperintahkan hijrah dari Mekah ke Madinah kan ada strateginya, nggak langsung. Pertama misalnya Nabi mengutus dulu Mus'ab bin Umair sebagai duta besar Islam pertama ke Madinah. Setahun sebelumnya tuh untuk memetakan seperti apa kondisi di Madinah. Kemudian Nabi melihat juga celah-celahnya seperti apa, akan berangkat kapan. Karena orang kafir Quraisy kan sangat memantau Nabi dengan keadaan apapun. Akhirnya kan Nabi bikin strategi menggantikan tempat tidurnya oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian berangkat melalui jalur yang berbeda daripada kebiasaan orang kalau ke Madinah. Punya teman Abu Bakar yang nemenin. Terus ketika bersembunyi ada yang nganterin makan, Asma binti Abu Bakar yang nyiapin makanan buat Nabi. Itu kan kalau kita bicara dalam bentuk kiasan analogi gitu, itu kan artinya adalah strategi gitu. Betul. Ya, kita tahu bahwa ada sesuatu yang salah. Oke. Tapi barangkali keadaan kita kan mohon maaf butuh pertimbangan-pertimbangan yang matang. Maka butuh persiapan, butuh ilmu. Jangan hijrah karena nafsu. Tapi hijrah memang karena ilmu. Dan kita memahami itu harus kita tinggalkan. Jadi satu, ya kita ingkari bahwa itu adalah salah. Dua, kita harus pakai ilmu, pakai strategi untuk segera berpindah dari situ. Yang ketiga ya syukur-syukur kalau sudah ada sandaran, kalau sudah ada tempat yang baru itu lebih baik. Ya sampai pada titik bahwa tapi kan yang baru itu lebih kecil gajinya. Kan dari awal kita perginya buat menghilangkan yang buruk dalam diri kita. Maka patokannya jangan karena gaji itu gitu. Ya kalau kita udah ingkari, kemudian kita memang tahu ini salah, ya udah tinggalin. Nanti Allah ganti kok. Allah ganti. Itu tadi Allah ganti. Apalagi kita meninggalkan sesuatu karena Allah ya. Ahilman selalu bilang. Jadi nggak apa-apa, nanti Allah akan ganti. Betul. Problem berikutnya, kalau kita nih di tempat kerja menghadapi rekan-rekan yang yaitu mungkin situasinya nggak nyaman ya, mungkin seneng menjilat atasan, kadang-kadang kita kan aduh ini gemes. Itu gimana ya sikap kita menghadapi pertemanan atau mungkin lingkungan kerja yang seperti itu, hobi itu tadi menjelek-jelekan di belakang atau bahkan mungkin menjilat. Iya, pertama kita jangan membalas keburukan itu. Yang kedua jangan ikut-ikutan juga. Nah yang ketiga buktikan bahwa apa yang dijelekan ke kita itu emang nggak baik, emang nggak benar gitu loh. Ya. Nah, tapi kalau semuanya sepertinya sudah sangat mentok gitu, kiri mentok, kanan mentok, atas mentok, bawah mentok, aja memang udah nggak asik, udah nggak sehat aja. Ya saya kira meninggalkan tempat itu akan jauh lebih bahagia daripada tetap ada di situ. Gitu. Jadi bertahan terluka itu memang bagus sih, tapi ada waktunya gitu. Jadi aku mah bertahan terluka, Ustaz. Ya kalau kan kata Ustaz juga orang dizolimi itu doanya tapi kan kita juga butuh waktu untuk berbahagia gitu. Jadi yang harus juga menjaga kewarasan kita juga dalam bekerja ya. Jangan biarkan hatimu ada di tempat yang salah gitu. Makanya membiarkan hati di tempat yang salah itu kan kesalahan juga. Terus gimana ya, hindari. Karena mau tidak mau lingkungan itu sangat berpengaruh. Orang nih semua toksik. Kita nggak toksik, ya pasti kebawa toksik. Semua lumpur semua. Kita air bening sendiri, ya pasti kecipratan lumpurnya. Terus gimana? Ya pelan-pelan pergi meninggalkan. Bukan karena membencinya, tapi karena kita tahu itu bukan tempat terbaik untuk kita. Masya Allah. Kalau kemudian masih ada yang sekarang berjuang belum mendapatkan pekerjaan sesuai dengan yang mungkin yang diimpikan atau sesuai dengan ekspektasi, gimana? Ya, jangan nyari, ya bukan hanya tentang nyaman, tapi yang paling penting tentang tenang. Bukan tentang banyak, tapi yang paling penting tentang cukup. Jadi bukan banyak tapi cukup, bukan nyaman tapi tenang. Banyak di antara kita yang sibuk mencari banyak tapi lupa dengan yang cukup. Padahal yang banyak belum tentu cukup, tapi yang cukup itu pasti cukup lah ya. Iyalah. Yang cukup pasti cukup lah ya. Dan hidup cukup itu nikmat sekali ya. Ya pas mau beli rumah cukup, ada, pas cukup. mau ganti kendaraan cukup,
pas mau bayar SPP anak sekolah Cukup. pas mau berangkat umroh cukup. Tidak usah minta Maunya sih banyak, gitu. karena yang banyak belum tentu Belum cukup. tentu cukup. Makanya sekarang patokannya nih, kita memang punya idealisme ya, artinya ada di tahapan mana. Tapi kalau ini nggak nyampe, turunin dikit lah, turun sampai turun banget dong Ustaz. Ya kan ada patokannya, sampai ketemu titik equilibrium mana yang mau kita inginkan gitu. Kadang kita lebih sibuk dengan penilaian manusia aja sih, artinya kalau Betul, kerja di betul. sini lebih bergengsi, Iya, padahal betul. belum tentu nyaman dan tenang. Tenang. Makanya ada istilah kalau dikasih pilihan, pilih mana? Kaya gelisah atau miskin tenang? Kaya tenang. Kaya tenang, ya. Karena yang lebih mahal daripada apapun kan ketenangan. Ketenangan, betul. Ya kan? Ya punya gaji Mau gaji besar banyak, tapi nggak iya. tenang, kayaknya nggak bahagia juga. Boleh jadi gajinya nggak banyak tapi kayaknya tenang banget. Ya, mungkin itu lebih dinikmati oleh orang. Oke. Jadi Ahilman misalnya nih, berarti mencari, bahkan kita ketika memilih tempat kerja itu juga harus kita pilih-pilih ya? Iya. Iya, Jadi bukan hanya sekedar milih gajinya, yang tapi bonafit nih ini yang. milih juga miliunya, Oke. lingkungannya, ekosistem yang ada di dalamnya. Terus akan jadi apa, ada plan ke depan seperti apa, karir path-nya cerah nggak, bagus nggak gitu. Terus lingkungannya mendukung nggak dan segala macamnya, itu menjadi penting sih. Kan ada istilahnya work-life balance Iya, gitu ya. work Pak. life balance. Jadi Menyeimbangkan hidup. menyeimbangkan, itu juga penting ya buat Penting dan karena masing-masing kita punya jatah haknya. Tubuh punya hak, mata punya hak, tangan punya hak, perut punya hak. Maksudnya ya penuhi dengan hak-hak tersebut gitu. Oke. Terakhir closing Ahilman. Jadi dalam pandangan Allah, pekerjaan yang terbaik itu Ya. seperti apa? 1, bekerja yang ikhlas. Oke. 2, bekerja yang halal. 3, bekerja yang tidak menzulimi orang lain. Dan yang keempat, bekerja yang bermanfaat bagi kehidupan kita dan orang lain. Udah itu 4 tuh. Ya. 1, bekerja Ikhlas. yang ikhlas. 2, yang halal. Halal. 3, tidak menzulimi orang lain. Dan 4, manfaat. bermanfaat. Aduh, itu aja ya. Ya, Pokoknya jadi kalau sekarang kita udah nemu nih, udah nemu yang apa? Udah nemu yang kita halal nih. halal. Oke, keep. Keep. Oke. Terus tidak zolim ke Checklist gitu orang. ya. Kayaknya nggak ada orang yang dizolimi deh. Iya, oke lah gitu ya. Oke Berarti lah, checklist. gitu. Oke. Checklist. Terus bermanfaat nih buat kita dan keluarga. Oke. Oke. Tinggal nanti masuk yang pertama, ikhlasnya kita Ikhlas. jalanin dengan pelan-pelan. Jadi ikhlas itu yang terus dipupuk setiap terus saat tiap ya. saat. Oke. Jadi ikhlas sebelum bekerja, ikhlas ketika bekerja, sepanjang. ikhlas setelah bekerja. Oh, Masya Allah. Jadi mudah-mudahan rezeki juga yang kita dapatkan itu ya itu. Itu terbaik. Berkah ya. Oh, Berkah. Masya Allah. Makanya banyak orang Poin. yang dengan bekerja tuh jadi mohon maaf. Ada yang jadi sakit. Iya. Bukannya selama ini kita bekerja mencari baik, mencari bahagia, kenapa harus jadi sakit misalnya? Ya walaupun kan sakit kadang-kadang dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain. Tapi maksud saya sakit itu dalam bukan konteks hanya badan ya. Tapi juga hati itu harus sehat, harus Masya bahagia. Maka bahagiakan hati kita lah. Betul lagi, betul. Diingat-ingat. Jadi ikhlas, halal, tidak menzalimi orang lain, bermanfaat. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua Allah mudahkan ya. Amin. Bekerja mendapatkan semua elemen itu. Amin. Amin, ya Terima Rabbal kasih Ahilman ilmunya hari ini. Luar Sama-sama, biasa, Mbak mantap Mila. sekali pemirsa. Tidak terasa usai sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk senantiasa menuntut ilmu agama. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Meladia Rahma dan juga Ustaz Hilman Fauzi undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya. Sama-sama.